Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyana. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A pagi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam modern. Pendidikan Islam adalah pemikiran terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali pendidikan UTEK. Akan tetapi tidak melupakan pendidikan Islam sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap UTEK, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh. Masalah pendidikan memang tidak akan pernah selesai dibicarakan oleh siapapun. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, merupakan fitrah orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik, sekalipun mereka kadang-kadang belum tahu sebenarnya mana pendidikan yang lebih baik itu. Karena sudah fitrahnya, sehingga sudah menjadi takdirnya pendidikan itu tidak pernah selesai. Gagasan tentang non-limit to study of lifelong education merupakan implikasi praktis dalam fitrah tersebut. Kedua, teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman, karena ia dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada setiap tempat dan waktu. Karena adanya perubahan itu, maka masyarakat tidak pernah puas dengan teori pendidikan yang ada. Ketiga, perubahan pandangan hidup juga ikut berpengaruh terhadap ketidakpuasan seseorang akan pendidikan. Pendidikan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran kepada peserta didik dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik. Dalam hubungannya, ini dapat dipastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan, melainkan mengembangkan ke arah tujuan akhir. Juga tidak hanya suatu proses yang sedang berlangsung, melainkan suatu proses yang berlangsung ke arah sasarannya. Sedangkan pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis, ajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan redaksi yang sangat singkat, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Kata Islam yang berada di belakang pendidikan selain menjadi sumber motivasi, inspirasi, sublimasi, dan integrasi bagi pengembangan bagi ilmu pendidikan, juga sekaligus menjadi karakter dari ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Ilmu pendidikan Islam yang berkarakter Islam itu adalah ilmu pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam adalah sebuah sarana ataupun pusroh untuk menyiapkan masyarakat muslim yang benar-benar mengertikan tentang Islam. Di sini para pendidik muslim mempunyai satu kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada anak didiknya, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan yang lain. Pendidikan Islam lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman dan tertuju pada terbentuknya manusia yang berakhlak, karimah, serta taat dan tunduk kepada Allah semata. Sedangkan pendidikan selain Islam tidak selalu memprioritaskan pada unsur-unsur dan nilai keislaman. Yang menjadi prioritas hanyalah pemenuhan kebutuhan inderawi semata. Pendidikan Islam ke depan harus lebih memprioritaskan kepada
ilmu terapan yang sifatnya aplikatif, bukan saja dalam ilmu-ilmu agama, akan tetapi juga dalam bidang teknologi. Bila dianalisis lebih jeli, selama ini, khususnya sistem pendidikan Islam, seakan-akan terkotak-kotak antara urusan duniawi dengan urusan ukhrawi. Adalah pemisahan antara keduanya, sehingga dari paradigma yang salah itu menyebabkan umat Islam belum mau ikut andil atau berpartisipasi banyak dalam agenda-agenda yang tidak ada hubungannya dengan agama. Begitu juga sebaliknya, agama mengasumsikan atau melihat suatu persoalan dari segi normatif, sedangkan sains meneropongkan dari segi objektif. Sebagai pemisahan tentang sains, seringkali umat Islam fobia dan merasa sains bukan urusan agama, begitu juga sebaliknya. Dengan sains yang dianggap hanya berorientasi di dunia saja. Di sini sangat jelas pemisahan dikotomi ilmu tersebut. Pendidikan modern memiliki beberapa karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Hal ini dikarenakan pendidikan modern jelas lebih mengarah mengikuti perubahan zaman. Ciri khas pendidikan modern bukan hanya bersifat ukhrawi saja, tetapi juga berbicara tentang duniawi. Sehingga pendidikan modern ini mengarahkan kepada kedua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Proses pembelajaran pun bukan hanya terfokus kepada guru, tetapi seluruh komponen merupakan pusat pembelajaran termasuk lingkungan dan murid. Hal ini diarahkan siswa bukan hanya hebat di sisi kognitif saja, tetapi juga dari segi efektif dan psikomotorik juga mengenakan kepada siswa. Islam bukanlah agama sekuler yang memisahkan urusan agama dan duniawi. Dalam Islam, agama mendasari aktivitas dunia, dan aktivitas dunia dapat menopang pelaksanaan ajaran agama. Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana yang terdapat pada agama lain, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan dunia. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengatur dari segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Apabila ingin merekonstruksi pendidikan Islam di era modern ini, persoalan pertama yang harus dituntas adalah persoalan dikotomi. Artinya harus berusaha mengintegrasikan kedua ilmu tersebut, baik secara filosofis, kurikulum, metodologi, pengelolaan, bahkan sampai pada departementalnya. Perubahan orientasi pendidikan Islam harus dilakukan, yaitu bukan hanya bagaimana membuat manusia sibuk mengurusi dan memuliakan Tuhan dengan melupakan eksistensinya, tetapi bagaimana memuliakan Tuhan dengan sibuk memuliakan manusia dengan eksistensinya di dunia ini. Artinya, bagaimana pendidikan Islam harus mampu mengembangkan potensi manusia seoptimal mungkin sehingga menghasilkan manusia yang memahami eksistensinya dan dapat mengelola dan memanfaatkan dunia sesuai dengan kemampuannya. Dengan dasar ini, maka materi pendidikan Islam harus didesainkan untuk dapat mengakomodasi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kebutuhan manusia.
yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknologi, seni serta budaya, sehingga mampu melahirkan manusia yang berkualitas, handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, unggul dalam moral yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi sebagai produk pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan dalam hal ini, pendidikan Islam, akan menghasilkan ilmuwan yang tidak hanya unggul dalam ilmu sains, akan tetapi juga ilmuwan yang tahu posisinya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam kehidupan sosial, institusi pendidikan baik umum maupun Islam mendapat tugas suci untuk mengembangkan misi mulia agar membenahi kualitas hidup manusia jadi lebih baik. Suatu misi kemanusiaan yang sangat bermanfaat dalam rangka membentuk sikap mental lulusan yang berperadaban dan menjunjung tinggi nilai insani. Pendidikan Islam harus menjadi kekuatan yang ampuh untuk menghadapi wacana kehidupan yang lebih krusial. Refleksi, pemikiran, dan rumusan persoalan pendidikan Islam harus bernapas kekinian, up to date. Jika dipandang secara historis, memang adanya suatu kejadian yang telah lalu dapat dijadikan sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan sampai melupakan perhatian yang perlu diberikan di masa kini dan masa mendatang. Pendidikan Islam harus menjadi terobosan baru untuk membentuk pola hidup umat yang lebih maju dan terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Sebab secara filosofi yang sudah tidak asing lagi untuk diketahui bahwa antara kebodohan dan kemiskinan itu merupakan dua sifat manusia yang mengkristal dan menjadi musuh bebuyutan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan mestinya bukan hanya bersifat kehidupan akhirat, tetapi juga bersifat duniawi. Dalam implementasinya, tujuan pendidikan Islam mestinya lebih bersifat metafisik. Secara umum, misalnya pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlihat rumusan ini bersifat normatif dan tidak bersifat problematik. Rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut dinilai lebih bersifat global, kurang problematik, kurang strategis, kurang antisipatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia serta dianggap kurang menyentuh aspek aplikasi psikomotorik. Tujuan tersebut dinilai lebih bersifat teoretik, normatif, dan terkesan kurang strategis dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia. Sementara problem yang dihadapi sangat kompleks, sedangkan tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusannya lebih sulit dipecahkan. Karena pada saat yang sama, pendidikan Islam harus memenuhi tujuan yang disusun pada dataran metafisik yang sangat teoretik. Sedangkan tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusannya harus memenuhi tujuan yang disusun pada dataran metafisik yang sangat teoretik, normatif. Sedangkan pada sisi lain, pendidikan Islam harus juga dituntut mampu menjawab tuntutan perubahan zaman yang begitu cepat. Terkuatnya pendidikan modern di Jepang bisa diketahui dengan terkuaknya sepotong tembok isolasi Jepang yang terjadi pada abad ke-18, terpaksa meluas pada abad ke-19. Sejak 13 abad silam, tepatnya pada 750 sampai 1258 Masehi, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tumbuh pesat. Madrasah Nizamiyah, lembaga pendidikan Islam yang didirikan dinasti Abbasiyah di masa kekhalifahan
Harun al-Rasyid. Kemudian diteruskan oleh putranya, Khalifah Al-Ma'mun. Kota Baghdad atau Irak menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ketika itulah masa kejayaan Islam dalam bidang pendidikan. Ketika itu, Madrasah Nizamiyah sudah menerapkan sistem pembelajaran secara sistematis sehingga memudahkan para penuntut ilmu dalam menerima pelajaran yang diberikan. Pada masa ini pula, lembaga perpustakaan Baitul Hikmah didirikan, termasuk pusat penelitian atau laboratorium. Karena itu, Madrasah Nizamiyah menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan Islam modern seperti saat ini. Tak heran bila lembaga pendidikan ini kemudian diminati dan dikagumi banyak penuntut ilmu dari berbagai negara. Bila sebelumnya ilmu pengetahuan berkembang di Persia, Yunani, dan India secara perlahan berpindah dari kota Baghdad. Yunani yang terkenal dengan filsafatnya dan banyak melahirkan filsuf terkenal seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Kemudian Persia dengan arsitek dan sastranya, serta India dengan ilmu berhitung dan astronomi. Akhirnya memilih Baghdad sebagai tempat menuntut ilmu. Hal ini disebabkan oleh kekhalifahan Harun al-Rasyid yang memerintah untuk dilakukan penerjemahan karya-karya ilmuwan terkenal itu ke dalam bahasa Arab dan memberikan komentar atas karya-karya tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang pendidikan Islam modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.